Selamat datang lagi di konten liburan Subru Jalan. Kali ini kita cuma berdua, nggak ada partner lainnya karena gue cuma butuh dia aja sih. Dia butuh gue butuh dia. Kayak yang gue tuh lagi nggak baik-baik aja dan dia menyelamatkan gue gitu kan. Kayak lo nggak perlu khawatir. Hayu kita kemana? Gitu. Jadi bukan seberapa banyak lagi-lagi, bukan seberapa banyak kuantitasnya, Tapi kualitas antara pertemanan gue sama dia kayaknya sudah di level-level yang semakin hari, semakin berjalannya waktu tuh semakin berkualitas gitu, semakin bisa saling menerima, saling mengerti gitu, saling menutupi. Kita lagi di mana nih, brother? Biar teman-teman semua pada tahu nih kalau kita lagi sedikit Selandia Baru atau New Zealand gitu ya. boleh. Jam segini di sini udah kabut. Beda banget ya sama di tempat kita tinggal. Iyalah, jelas. Ini yang kadang-kadang manusia butuhkan kan, tempat-tempat kayak gini, tenang, damai, yang tidak akan bisa ditemukan di kota-kota penuh sesak gitu, kota-kota yang hiruk pikuk akan dunia. Kadang-kadang kita sesekali butuh untuk pergi, untuk menyelamatkan nalar-nalar pikiran kita agar tetap hidup dan tidak gila dengan dunia dan segala isinya. Merawat akal sehat sih balik lagi. Ya, merawat akal sehat. Samping merawat akal sehat, yang sehari-harinya kita tuangkan di kehidupan, kadang kita tuh butuh meriset ulang, butuh penyegaran untuk bagaimana cara supaya kita merasa terlahir kembali. Ini kedepannya biar setahun atau 2 tahun ke depan ya kita Betul. benar jadi manusia fresh gitu loh. Mungkin ini salah satu cara kita untuk tetap menikmati hidup ya, Mek ya. Di saat-saat mulai terkontaminasi akan kegilaan dunia, tekanan dunia gitu, apapun, dari mulai hal Minuman ya? dari asap. Kan lu nggak bawa tadi di mobil, gua kira sengaja makanya mau beli rokok. Makanya tadi gua nanya mau beli rokok nggak, karena rokok lu ditinggalin sengaja, gua kira mau habis. Agak Bodoh sih, gue bilang juga tadi beli rokok, kagak mau. Begitulah teman-teman, santai aja kita di sini, nggak usah terlalu gimana. Kita di sini cuma pengen mengabadikan momen ini aja, momen-momen yang kita lewati, yang kita jalani. Bisa ada waktu luang sama-sama bisa, itu kan nggak setiap hari ketemu waktunya gitu kan. Momen langka sih. Kalian tuh kayak butuh gitu sama teman-teman kalian yang dalam nggak ketemu atau sama-sama hektik sama dunia masing-masing. Sesekali deh. Tapi gue tuh kayak semalam mikir gitu, kayak orang-orang di luar sana, kayak mereka iri gak ya sama pertemanan gue sama lo gitu, yang selalu berdua gitu, yang kayak kita bikin story lagi liburan gitu berdua, yang mungkin kayak anjir, gue tuh belum, pertemanan mereka tuh nggak ada di tahap itu, belum di level itu gitu tuh, yang bahkan mungkin punya teman tapi nggak bisa jadi sahabat gitu, Iya. cuma sekedar teman biasa aja gitu. Kalau gue lihat sih ya, posisikan diri gue sebagai orang lain, nggak ada yang beda sebenarnya gue sama teman-teman lainnya. Benar, gitu loh. benar. Karena mereka nggak paham bagaimana apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjain, apa yang kita rasain. Nah, seseorang yang tahu, yang paham kita itu baru bakal ngerasa bahwa Krishna sama Julie tuh apa ya, udah at the top level gitu loh. The top level di pertemanan ya. Nah, untuk yang iri, kayaknya kan kita tuh nggak bisa membuat semua orang lain puas ya. Pasti bakal ada tuh teman-teman yang ngerasa, ih kok gue nggak diajak, nggak pernah diajak. Tapi kalau
kalau lagi di sini lo selalu ngabarin gua ada butuhnya doang. Ya bukan gitu maksudnya, bukan perkara ngajak atau enggak, mau banget ngajak semuanya gitu kan, tapi bakal bisa kan tidak. Kemudian ada part-part di bagian pertemanan yang mana gua butuh Jul sendiri aja gitu tuh, tanpa ada yang lain. Sama, gue butuh Krisna aja gitu, ya udah gitu cukup, gue cuma butuh Krisna ya udah gitu. Bukan berarti gue menyampingkan gitu kan. menyampingkan teman-teman lain punya porsinya masing-masing, cuma kadang kita butuh energi, gue butuh energinya Krisna aja ya cukup gitu buat gue gitu. Dan gini, kayak misalkan momen ini kita di sini berangkat itu tidak direncanakan sama sekali, ya gue lagi pengen pergi kemana gitu, ke tempat yang tenang, dan Krisna pun sama lagi butuh. Dan ketika gue ngajak teman-teman yang lain belum tentu bisa, itu yang gue nggak mau ngeganggu hari-harinya mereka gitu. Jadi gue nggak mau ketika gue ngajak yang lain dan susah gitu misalnya ngajak mereka, atau mereka nggak bisa, akhirnya ngedistract kita untuk pergi gitu loh, menurunkan semangat juangnya iya, gitu loh. gitu jadinya kan menurunkan gitu kan. Jadi mending jebret berangkat yuk, hayu, ya udah berdua jadi gitu, tanpa harus mikirin yang lain bisa apa enggak, yang lain bisa apa enggak. Pengen kita ngajak yang lain, Kalau cuma kayak gitu kan nggak jadi deh. gitu nggak akan ketemu. Walaupun menurut kalian ini isinya ini liburan biasa gitu kan, nggak ada yang spesial, cuman beda-beda kan perumpamaannya, penafsirannya. Kadang Gua sama Krisna ini ketemu tiap minggu, ketemu sering beberapa kali, kita sering ngopi, sering ngobrol, dan gua pun yakin gitu, kayak kesini pun ya sebenarnya sama aja, apa yang kita obrolin juga sama gitu. Cuman ketika lo nemu tempat yang baru, vibes yang baru, yang jarang lu temuin gitu, jarang lu dapatkan, pasti lu ngerasain juga beda, dan akan keluar obrolan-obrolan yang mungkin ketika kita biasa nongkrong itu nggak keluar di tongkrongan gitu. Tapi betul, ketika kita menemukan vibes yang baru, ambience yang baru, dapat experience baru tuh, akhirnya tuh dapat obrolan yang baru gitu tuh. Itulah yang maksud gue tuh, pernah bilang kalau coba ke yang tempat lain, ke tempat baru gitu. Karena bukan berarti kejauh itu bukan pengen nyari hype tempatnya, tapi ketika kita nyari tempat yang baru, ke tempat yang baru, obrolan kita akan baru, experience kita akan baru, cerita kita akan baru juga. Mungkin kita akan lebih dapat feel-nya kan. Kalau kata orang, pertemanan akan juga bisa dilihat gitu, dirasakan ketika kita banyak menjalankan perjalanan jauh gitu ya, pergi kemana gitu. mengukur sisi negatif dan positifnya, ada arti di psikologi seseorang bisa diuji dalam hal ini pertemanannya ketika di situasi krisis. Contoh, situasi krisis itu gimana sih supaya terlihat ya, dengan adanya perjalanan yang mengharuskan kalian hidup bersama dalam satu waktu tuh kan, itu kelihatan tuh, ya itu orang kayak gitu baik buruknya, jeleknya, emosian misalnya, egois kah, itu gimana, itu kelihatan. Dan kayaknya gue sama dia tuh kayak, dia udah tahu dalaman gue udah tahu dalaman dia. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar prediksi yang bikin gue kesel atau bikin dia kesel, begitu sebaliknya, ya udah paham. Iya, jadi bukan berarti pertemanan gua sama Krisna lancar-lancar aja gitu. Ya pernah kita berantakan berantem gitu, yang bener-bener berantem gitu. Wah, itu menjadi pertengkaran hebat gua dan Krisna pernah gitu. Atau berantem biasa itu sering gitu. Kalau kayak gitu tuh udah kita lewatin ya. Makanya cuman balik lagi kayak anjing, ujung-ujungnya entah gua yang ngalah, dia yang ngalah gitu, kita ketemu lagi, kita temenan lagi gitu, sampai waktu itu pertengkaran hebatnya itu ya gue mikir kayaknya selesai pertemanan gue sama Krisna. Dia sempat mikir gitu sih, ya kan? Iya, gue mikir kayak gitu, kayak karena beneran hebat gitu pertengkaran waktu itu gue sama Krisna. Iya, itu akibat kesalahan gue bodoh banget sih. Gue pikir dia bakal baik-baik aja gitu kan, tapi ternyata enggak. Cuman kalau misalnya gue tetap mengedepankan ego gue, idealis gue, bahwa gue tuh lo siapa misalnya kayak gitu, nggak ada lo juga gue nggak masalah gitu. Itu kan nggak kayak gitu. Bener. Di sini ada kesalahan gue yang gue harus minta maaf gitu.
terlepas lo maafin gua atau kedepannya bagaimana, misalnya kita nggak pernah ketemu lagi, nggak bisa berteman kayak mestinya, At least, itu hal lain. at least Seenggaknya gua kita udah minta maaf. berusaha menjadi sebaik-baiknya manusia aja sih. Itu jadi yang mungkin menurut orang-orang kayaknya gua sama Krista nggak pernah berantem, kayaknya asik-asik kayak pertemanan. Enggak coy, enggak. Pernah. Buset, sering. Justru dari keributan itu akhirnya kita banyak sama-sama tahu gitu. Dan bisa saling lebih menghargai Gitu, gitu. bisa saling memahami, menghargai gitu. Oh, Krisna gini, gua gini gitu. Yang dimau Krisna gini, yang dimau gua gini gitu. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi yang disebut tadi Krisna di top levelnya itu ya itu karena berbagai dengan experience dan berbagai masalah yang udah kita hadapin sama-sama. Jadinya kita semakin hari semakin tumbuh Ya. gitu. Nah, inilah visualisasi dari istilah kita Tapi- tuh tumbuh bersama. Tapi gua dan Krisna juga tidak dipertemukan karena gua lagi mencari Krisna atau Krisna sama-sama lagi mencari gua, enggak gitu. Jadi tiba-tiba dipertemukan aja. Dan ada satu lagi ya, Hafid gitu. Itu salah satu perantara gua ketemu Krisna. Maksudnya tuh ya gue emang udah kenal Krisna gitu di kuliah. Krisna udah kenal gua, cuman awalnya kita tidak sedekat itu gitu. Gua deket sama Hafid, Krisna deket sama Hafid, kita temenan bertiga. Di situ jadinya justru Hafid yang jadi perantara gue deket sama Krisna gitu. Nah di saat Hafid lagi ada hal yang dia kejar gitu, ya gue sama Krisna. Jadi bukan berarti gue mencari Krisna, Krisna mencari gue, tiba-tiba ketemu, enggak gitu. Tapi kayak dipertemukan aja gitu. Anjing kan, jadi gue mikir gitu kemarin, kayak anjing iya gue dipertemukan tuh sama lo. Dulu gue nganggap Krisna ya orangnya kayak gitulah gitu, yang dilihat sama orang-orang gimana ya disebutnya, nggak begajulan, kayak nggak peduli gitu sih, Apatis gitu iya ya. lu punya teman apa enggak bodo amat gitu, mau jadi temen gua atau Bodo. enggak ya bodo amat gitu ya. Gimana hidup gua gitu, gimana gua aja. Itu yang gua lihat dari Krisna. Dan gua ya nggak bisa ngerasain itu dulu Krisna untuk menjadi seorang yang benar-benar teman gua. Tapi ketika kita semakin dekat, banyak perjalanan yang kita laluin, banyak pengalaman yang kita jalanin sama-sama, akhirnya bikin gua sama dia juga semakin bertumbuh. Tadi gue bilang Ini konten-konten awan kan. iya, mau konten awan sih Bawa aja. sebenarnya. Ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa aja. Tapi kira-kira awan jalan nggak di belakang? Apa? Awan jalan nggak sih? Jalan tuh tadi kan di sono, sekarang udah ke sono. Oh iya. Dari perjalanan ini juga ada hal-hal yang unpredictable yang selalu kita dapetin gitu ya. Perjalanan sebelumnya, perjalanan hari ini yang tadi pagi kita baru lagi sarapan di penginapan. Iya, gitu. iya. Lagi sarapan, tiba-tiba kita lagi asik ngerokok di tempat sarapan. Harinya apa nih? Nyapa. Abah-abah gitu. Iya, umurnya 80 tapi nggak kelihatan 80. 81 tapi masih bugar gitu. Segar bugar itu luar biasa gitu, hebat, gua ngakuin. Sampai kita tuh kayak pengen banget sih kayak dia. Hmm. Minta resepnya apa sih? Mungkin menurut kalian pada itu adalah sebuah apa ya, cuma nasihat belaka gitu ya, pembelaan dia tentang bagaimana kehidupannya bisa berjalan selancar itu. Tapi yang bener-bener kayaknya bakal gue yakinin nih ke depannya, supaya kita terlihat seperti muda saja gitu, tidak pernah tua. Soal duniawi itu nggak perlu terlalu ambisius. Apa yang sudah digariskan itu memang bakal jadi milik lo, tanpa lo harus effort lebih bagus lah. Misal lo usaha belajar, wajib belajar, pelajari itu masih menjadi keyakinan gue sampai saat ini untuk mencapai satu tujuan. Tapi apabila itu bukan milik lo, memang nggak akan bisa. Semua sudah ada porsinya ya. Mikirin tuh bagaimana supaya spirit kita tuh, jiwa kita selalu sehat sih, itu aja sih. Dengan begitu kita bisa berpikir logis, rasional, nggak usah bikin hal-hal yang gak penting, yang terlalu ambis banget. Misalnya gue pengen banget sih pengen punya duit 1 triliun gitu. Ya pada waktunya gue bakal punya gitu loh. Gak perlu ambisi di saat sekarang. Kalau menurut gue itu ya, yang penting gue belajar. Itu sih. Benar. Memang
segalanya. Materi juga bisa banyak membantu kita lah gitu dalam kehidupan, tapi tidak semua hal itu yang menurut gua di dunia ini bisa kita beli dengan materi gitu, atau kita bisa lakukan dengan materi semua. Gitu. Betul. Contohnya pertemanan gua sama Krisna. Nah, Gua menemukan Krisna dan sampai di titik ini bukan berdasarkan materi gitu loh. betul. Itu Gua- juga yang jadi pertimbangan gue waktu pernah sih gue pikiran kayak pas gue lagi chaos sama lo, gue mikir bahwa di usia yang sekarang ini apa bisa gitu gue dapet kualitas pertemanan kita yang sedemikian baiknya yang udah kita rajut gitu kan dari awal dengan orang lain. Gue rasa kayak sulit deh. Pasti gue bakal ketemu sama orang-orang yang mungkin lebih kompeten dari lo, lebih lah dari, tapi bukan lo, Iya, kualitasnya nggak kayak lo. Betul. Mungkin dibatasi betul. oleh ranah pekerjaan kah, ranah bisnis kah, atau ranah ya anything lah. Iya, gue juga sama mikir kayak gitu. Gue akan sangat sulit untuk menemukan teman kayak Krisna Hafid gitu, karena bukan personalitinya gitu, bukan orangnya, bukan masalah orangnya, tapi momen-momen yang udah kita lewatin, yang udah kita jalanin itu sampai kita bertumbuh dan berada di posisi-posisi tertentu di pertemanan gitu ya, bukan persoalan yang lain, di pertemanan itu yang sulit. Dan kayaknya belum tentu gue bisa jalanin itu sama yang lain gitu. Iya. Ya nggak sih, ketika gue misalkan ketemu orang baru sih, oke, orangnya lebih dari lu atau ngemirip kayak lu gitu, tapi belum tentu gue punya energi lagi untuk mengulang atau menjalani momen-momen biar tumbuh bersama kayak Iya. bareng-bareng sama lu gitu, Iya. sama Hafid. Itu akan sulit gitu. Betul, itu gak ada harganya, Bang. Nah, itu nggak ada harganya dan itu tidak bisa dibeli sama materi. Even gue punya duit banyak nanti gitu, tapi gue kehilangan Krisna nih dalam perjalanan gue mencari materi itu. Gue udah punya duit banyak, gue bilang gue pengen coba cariin temen gue, cariin gue temen yang kayak Krisna. Nih gue bayar segini, lu cariin temen yang nggak bisa. Semuanya berdasarkan apa yang sudah kita lewati bareng-bareng. Kalau kata John Limbong adalah apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Iya. Itu kan kalimat-kalimat biasa banget Biasa sebenarnya. banget, biasa. Tapi itu ada apa ya? Ada makna. Ada makna yang dan tersirat. itu real. Iya, sepakat gua. Jadi ada lagi yang dia bilang tadi itu soal jangan pernah takut sama hidup hari inilah. Gua istilahnya kayak gitu. Jangan pernah takut sama hidup hari ini. Yang penting kita tetap menjiwai. Kita tetap mensyukuri apa yang terjadi di hidup kita hari ini. Kedepannya kita bakal dapat mahkota yang kekal. Wes. John Limbong. Limbong. Siap. Pak John. Respect. Pak John, semoga Pak John nonton. Kita dapat beasiswa S2. Dia punya perguruan tinggi, bro. Kaget dong. Aduh. Orang mau kesini ngapain? Iya, kayaknya ngikutin kita nih, mau foto-foto. Nikmatnya kalau hidup kayak gini gitu. Kayak oke lah kita mengejar materi gitu sebulan, tapi sebulan kita terus dalam sebulan itu akhir bulan kita bisa jalan-jalan gitu. Gue tuh suka kedepannya kita nggak pernah tahu. Ya, Bisa atau enggaknya mungkin dia besok nikah. benar-benar. Ya, ketika akan Gimana? A? Mau sini? Iya, mau ikut foto di situ. Boleh. boleh. Iya. Stop aja deh. Gak usah. Lanjut aja. Nanti dipotong gitu. Gampang. Oke, boleh. Maaf ya, Mana, Silakan, enggak. silakan.